Kepada teman-teman semua, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas video pertanyaan kami tentang Kerajaan Kutai. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Erfarus Ben Purba dari kelompok 2 tema 1 Kerajaan Kutai. Selamat malam bagi kita semua, perkenalkan nama saya Stefani Asaragi, saya dari kelas 10 saya kelompok 2 bertema Kerajaan Kutai. Perkenalkan, nama saya Amelia Syafitri Damanik dari kelompok 2 dari tema 1 Kerajaan Kutai. Perkenalkan, nama saya Sofyan Dani Purba dari kelas 10 tema 1 Kerajaan Kutai. Saya dari kelompok 5 tema 2. Saya ingin bertanya, jelaskan terbentuknya Kerajaan Kutai secara singkat. Pertanyaan dari Hoirul Ahmad Sinaga, jelaskan terbentuknya Kerajaan Kutai secara singkat. Sejarah awal berdirinya Kerajaan Kutai adalah diperkirakan Kerajaan Kutai berdiri pada abad 4 Masehi. Prasasti tersebut didirikan oleh Raja Mula Warman. Bukti sejarah Kerajaan Kutai ialah penemuan 7 prasasti berbentuk yupa menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Awalnya Kutai didirikan oleh Kudungga, yaitu seseorang kepala suku sekaligus raja pertama, dan sistem kerajaan mulai digunakan pada tahta anak Kudungga, yaitu Aswawarman. Perkenalkan, nama saya Fridayan jelaskan kenapa keberadaan Kerajaan Kutai pada sekarang. Dari saudari kami Evrilija Yani Sinaga, kelompok 6 tema 10 yaitu Majapahit. Pengaruh keberadaan Kerajaan Kutai pada masa sekarang. 1. Pengaruh bidang politik. Wilayah Kerajaan Kutai sangat berubah menjadi Kabupaten Kutai Tarumanegara. 2. Bidang ekonomi dalam sektor pertambangan yang memengaruhi pertumbuhan ekonominya. 3. Bidang budaya adalah sampai sekarang masih ada upacara adat Riau, yaitu upacara tradisional, yaitu upacara yang memiliki arti keramaian atau dan ribut penuh sukacita, bertujuan memberi hiburan kepada masyarakat dan memperingati hari jadi Kota Tonggora. Perkenalkan, nama saya Berti Oktaria Sinaga. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman. Saya dari kelompok Singasari. Jelaskan bukti bahwa Kutai termasuk kerajaan Hindu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Berti Oktaria Sinaga, jelaskan bukti bahwa Kutai termasuk kerajaan Hindu. Kerajaan Kutai bercorak Hindu Siwa dikarenakan dibuktikan adanya tempat suci Waprakeswara, yaitu tempat pemujaan kepada Dewa Siwa. Perkenalkan, nama saya Nurul Habibah, saya dari Kerajaan Bali. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan ekspansi. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan ekspansi. Ekspansi adalah aktivitas memperbesar usaha atau juga peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha. Perkenalkan, nama saya Gloria Hitawari Purba. Saya mau bertanya kepada teman yang di depan. Jelaskan bagaimana kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai pada saat itu. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kami, yaitu Gloria Hitawari Purba, kelompok 5 tema 3 yaitu Kalingga. Jelaskan bagaimana kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai pada saat ini. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai sangatlah baik karena kebanyakan masyarakat Kutai berprofesi sebagai petani dan juga letak wilayah mereka yang strategis, yaitu dekat Sungai Mahakam dan otomatis tanah di sana sangat subur. Selain itu, dalam dunia perdagangan, hubungan Kerajaan Kutai dengan negara lain misalnya Cina dan India menjadi salah satu faktor keberhasilan ekonomi mereka. Mereka membuat Sungai Mahakam sebagai jalur perdagangan dan menarik para pedagang dari daerah lain. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai meningkat ketika diangkatnya Raja Mula Warman. Ia berbakti kepada Raja yang mulia
dengan menawarkan karena pernah memberi sedekah kepada rakyat dan kaum Brahmana berupa 20.000 ekor sapi. Perkenalkan, nama saya Aldi Tirando Tarigan. Saya dari kelompok 8 tema 6 Mataram Kuno. Saya ingin bertanya kepada kelompok yang di depan, bila benar Kudungga adalah penduduk pribumi, bagaimana agama Hindu dapat masuk di kerajaan Kutai? Terima kasih. Selanjutnya dari Aldi Triwando Tarigan, bila benar Kudungga adalah penduduk pribumi, bagaimana agama Hindu dapat masuk di kerajaan Kutai? Kudungga memanglah penduduk asli pribumi. Meski begitu, pengaruh Hindu sudah terbukti terhadap penamaan sang anak yaitu Aswawarman. Masuknya agama Hindu ke Kutai diyakini dibawa oleh para kaum Brahmana yang dijadikan sebagai penasihat kerajaan oleh Kudungga. Perkenalkan, nama saya Agnesia Christian Menggolan, saya dari tema Majapahit. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di depan, jelaskan pelajaran apa yang dapat dipetik dari kerajaan Kutai tersebut. Terima kasih. Pertanyaan dari Indonesia. Pelajaran apa yang dapat kalian petik dari kerajaan Kutai tersebut? Kita mengetahui asal-usul agama Hindu pertama kali di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Angelisa Patricia Girsang, saya dari kelompok 3 tema 11 Bali. Tuliskan sumber utama sejarah kerajaan Kutai. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sesa. Jelaskan sumber utama kerajaan Kutai. Sumber sejarah kerajaan Kutai adalah prasasti, yaitu disebut Yupa, berjumlah 7 buah dan memiliki fungsi sebagai prasasti, mengikat 20.000 hewan sapi dan kekuasaan raja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ceci Octavian Saragi, saya dari tema Kerajaan Pajajaran. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan silsilah kerajaan Kutai. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cesia. Coba kalian jelaskan silsilah kerajaan Kutai. Silsilah kerajaan Kutai. Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman sebagai pendiri, Maharaja Aswawarman anak Kudungga, Maharaja Mulawarman raja terkenal, Marawijaya Warman, Gajayana Warman, Tunggawarman, Jayanaga Warman, Nalasinga Warman, Gadingga Warman Dewa, Indra Warman Dewa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rivaldi Demanik dari kelompok 11 tema 7. Saya ingin bertanya, karena apa terbentuk kerajaan Kutai dan apa tujuan dibentuk kerajaan itu? Terima kasih. Dari Farhan Rivaldi Damanik, karena apa terbentuk kerajaan Kutai dan apa tujuan dibentuk kerajaan itu? Tujuannya ialah mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama Hindu di Indonesia, karena adanya para kasta Brahmana ingin menyebar agama atau ajaran mereka. Perkenalkan, nama saya Sarah Nurhalida Siregar, saya dari kelompok tema Kalingga. Di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman, jelaskan kehidupan pemerintahan dan politik di kerajaan Kutai. Terima kasih. Pertanyaan dari Sarah Nurhalija Siregar, jelaskan kehidupan pemerintahan dan politik di kerajaan Kutai. Kehidupan di bidang pemerintahan dan politik, yaitu di dalam prasasti Yupa disebut raja terbesar adalah Raja Mulawarman. Karena Raja Mulawarman adalah pemimpin yang mulia dan dermawan. Kehidupan di era Mulawarman sangatlah baik dan dapat memerintah kerajaan Kutai. Perkenalkan, nama saya Sinta Kirana Saragi, saya dari kelompok 4 tema Singasari. Jelaskan di mana letak penemuan prasasti Yupa. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kami Sinta Kirana Saragi, kelompok 4 tema Singasangaraja. Jelaskan di mana letak penemuan prasasti Yupa. 4 buah prasasti Yupa pertama kali ditemukan pada tahun 1879. Dibuat berbusi, muara Kaman dan di pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Selatan setengah abad lebih. Pada 1903 buah prasasti Yupa ditemukan di situs yang sama. Saya Umi Nurasana Syahloho dari tema 8. Di sini saya akan menanyakan apa saja peninggalan kerajaan Kutai. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Umi Nurasana Sialoho. Jelaskan apa saja peninggalan kerajaan Kutai. Yupa menceritakan sejarah kerajaan Hindu yang menetap di Muara Kama, menceritakan latar belakang kerajaan Kutai. Ketopang Sultan
adalah mahkota yang terbuat dari emas memiliki berat 1,98 kilo. Kalung Ciwa ditemukan warga pada tahun 1890, digunakan pada acara penobatan Sultan Baru. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kasim Barjam Sinaga dari kelompok 10 tema Sriwijaya. Jelaskan bukti arkeologis keberadaan Kerajaan Kutai. Terima kasih. Bukti arkeologis Kerajaan Kutai, keberadaannya Kerajaan Kutai adalah penemuan prasasti Yupa di tahun 1879 sampai 1940